teman-teman, minggu depan kita akan ada bakti sosial dan doa bersama. Aku harap bisa ikut semua ya. Setuju Andi, tapi bagaimana dengan waktu kegiatan? Jangan sampai mengganggu beribadah masing-masing. Benar, kita punya keyakinan yang berbeda, tapi tetap harus dihormati. Itulah pentingnya sila pertama Pancasila. Kita beriman kepada Tuhan, tapi tetap saling menghargai. Bagaimana kalau doa bersama kita lakukan satu cara saja? Menurutku itu kurang tepat. Kita kan beda agama. Saya setuju dengan Budi. Akan lebih baik berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Iya, kalian benar. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan taat beribadah dan saling menghormati perbedaan. Pancasila tidak memaksakan kita untuk menyamakan keyakinan, tapi mengharapkan kita toleransi. Itu baru mencerminkan nilai sila pertama. Dengan begitu, kita tidak hanya mengaku beriman, tapi juga berperilaku sesuai agama. Aku bangga punya teman-teman kayak kalian. Dalam kehidupan berbangsa, sila pertama mengajarkan kita untuk percaya Tuhan, Menjalankan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Tanpa merendahkan keyakinan orang lain. serta hidup rukun dalam perbedaan. Ton, kau kok bawa barang banyak banget, ribet banget sih. Ya aku harus langsung balik ke rumah, banyak yang dikerjain. Kamu mah memang lambat. Fajar, jangan begitu. Kita punya kesibukan masalah masing-masing. Iya benar, itu gak adil. Aku cuma bercanda, Tom. Bercanda tapi menyakiti orang lain itu bukan sikap yang beradab. Ya, sila kedua dalam Pancasila mengajarkan kita untuk memiliki nilai keadilan dan kemanusiaan. Aku tidak mau dikasihani, cuma mau dihargai. Ton, aku salah. Aku tidak berpikir perasaan satu. Menghormati orang lain itu kewajiban kita semua. Semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi apapun latar belakangnya itu harus disamaratakan. Iya, terima kasih. Itu sudah cukup waktu. Tuh. Yang kedua, mengajarkan kita untuk saling peduli, bersikap adil dan beradab kepada siapapun. Kita merendahkan atau menghina sesama manusia. Karena semua manusia memiliki derajat yang sama. Itulah wujud kemanusiaan dan asal beradab dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bye. Kenapa kelompok kita isinya cuma berempat? Kelompok lain kelihatannya lebih kompak. Jangan rendah dulu, kita bisa kerjasama. Tujuan lomba ini kan untuk nama baik sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau kita bersatu, hasilnya pasti lebih baik. Menurutku kita kerjakan bagian kita sendiri-sendiri. Kalau kayak gitu hasilnya gak benar, kita harus kerjasama. Kamu selalu merasa pendapatmu paling benar. Tunggu dulu, perbedaan pendapat itu wajar. Jangan sampai memberikan kesatuan. Ketika Pancasila mengajarkan kita untuk mengutamakan persatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, aku terlalu memaksakan pendapatku. Yang pertama, sekarang kita pembahasan itu dulu. Persatuan lahir dari saling menghargai. Ternyata kerjasama itu lebih ringan ya. Karena kita saling menghargai. Inilah arti persatuan dalam keberagaman. Bersatu kita kuat, bercerai kita lemah. Itulah wujud persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Agak lama. Menurutku, kita langsung saja pilihan jalan, tidak usah lama diskusi. Tunggu dulu, setelah semua masih setuju, kalau diputuskan. Kita perlu musyawarah supaya keputusan adil bagi semuanya. Betul, semua suara harus didengar. Kalau perbedaan pendapat tidak akan selesai. Sesuai dengan musyawarah, kita bisa memutuskan keputusan yang baik. Sila keempat mengajarkan kita untuk menggunakan kebijakan, bukan emosi. Dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Baiklah, aku minta maaf, aku terlalu egois. Gak apa-apa, yang penting kita saling mendengarkan. Mari kita voting setelah semuanya pendapat disampaikan. Keputusan bersama adalah tanggung jawab bersama. Sekarang aku paham, musyawarah itu bukan memperlambat, tetapi menyatukan. Karena setiap orang punya hak berpendapat.
Inilah wujud demokrasi Pancasila. Musyawarah membawa keadilan dan kebersamaan. Inilah kerajaan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana adalah kemendaratan perwakilan dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Tugas ini nilainya besar. Kita harus bagi pekerjaan supaya cepat selesai. Bagaimana yang presentasi cukup aku saja. Kalian bantu sedikit. Tapi kan nilainya untuk kita semua. Iya, kalau kembali ke adil, kita akan adil. Aku kan yang paling bisa bicara di depan. Tapi bukan berarti kita semua tidak mampu. Yang kedua, mengajarkan kita pada sosial bukan keuntungan sepihak. Setiap orang berhak mendapat peran yang seimbang. Iya, aku salah. Aku terlalu mementingkan diriku sendiri. Yang penting kita kerjasama. Keadilan itu memberikan hak sesuai kewajiban. Kalau adil, semua akan bertanggung jawab. Sekarang aku mengerti, adil itu bukan sama rata, tapi seimbang dan tidak merugikan orang lain. Itulah keadilan sosial. Untuk kebaikan bersama. Inilah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yeay! Bareng. Ayo tisu. Teman-teman, minggu teman, minggu Action. Pancasila tidak mengajarkan kita perbedaan. Pancasila mengajarkan kita toleransi. Itu Action. demis lo kan? Demi kemuliaan. Ikut. Tiga, action. Dalam kehidupan berbangsa, sila pertama mengajarkan kita untuk percaya Tuhan. Action. Dalam kehidupan berbangsa, sila pertama. Menghormati orang lain. Aku cuma bercanda toh. Bercanda tapi menyakiti orang lain Sama dengan satu perasaan. menghormati orang lain. Kok pada bilang bukan sikap yang beradab. Ya Allah Cika. Maka aku tidak harus salah. Tuh. Aku cuma bercanda. Dan tidak. Kalau kemana? Menurutku selalu kamu selalu merasa pendapatmu paling benar. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk ternyata untuk pertama itu bimbingan ya. Betul, semua betul. Belum pulang kau pun di sini temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya.
Teknik. Solid. Arsitektur. Satu.